Nah, pertama-tama ya, kita mungkin harus berpikir seperti ini, bahwa kitab suci berkata Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tuhan itu tidak seperti siapa-siapa. Malam kudus, sunyi senyap. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bam Tri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari kolor hijau. Maksud saya dari pesulap yang berbaju hijau ya. Jadi sahabat semuanya, setelah kemunculan pesulap merah fenomenal ya dan viral, lalu muncul pula pesulap biru. Nah, kemudian muncul juga kolor hijau. Maksud kami pesulap berbaju hijau. Siapa lagi kalau bukan Pendeta Esra Soru ya. Esra Soru ya. Ini pendeta sok hebat, sok pintar ya. Nah, jadi sekarang dia mau mencoba mematahkan analogi si pesulap biru. Ini sama-sama Kristen ya, sama-sama Kristen. Ya, kata pesulap biru begini. Coba lihat kata-katanya ya. Iya, Bu kasih analoginya ya. Ini ceritanya begini ya. Kalau konsepnya itu ya. Jadi kan kalau di Kristen itu yang kutemukan, mohon maaf ya untuk yang umat Kristen, ini menurut Denny aja. Iya, ini dari apa yang Bang Denny pelajari sendiri. Kalau kita lihat botol ini ya, kalau lihat dari sisi situ, aku lihat dari sisi sini toh ya. Berapa jumlahnya? Satu. Kita lihat dari belakang? Satu juga. Dari depan? Satu. Oke. Kalau saya lepas, dia jadi berapa? Satu itu. Oke. Ada berapa benda sekarang? Dua. Cakep. Iya. Oke? Kalau saya tuang ini ke sini, ya kan? Anggaplah saya tuang. Iya. Jadi ada berapa benda di tangan 3 benda. saya? Ada 3 benda. Saya masukkan dia. Saya masukkan. Saya tutup. Ada berapa? Satu. Jadi dari satu source, maka hadirlah kehidupan itu. Oke. Jadi tidak pernah ada 3 source, 3 Tuhan, tidak pernah ada. Satu ya? Satu dia. Nah, itu adalah analogi untuk menjelaskan konsep ketuhanan dari pesulap biru. Bahwa untuk memudahkan kita memahami konsep ketuhanan dalam Kristen itu adalah dengan menganalogikan Tuhan itu seperti botol air mineral. Ya. Nah, tapi apakah ini diterima oleh semua orang Kristen? Nah, ternyata tidak. Salah satunya oleh Pendeta Esra Soru. Nah, apa kata Pendeta Esra Soru terhadap pernyataan ataupun analogi dari pesulap biru ini? Mari kita simak penjelasan dari kolor hijau. Maksud kami pesulap hijau. Nah, pertama-tama ya, kita mungkin harus berpikir seperti ini, bahwa kitab suci berkata Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Tuhan itu tidak seperti siapa-siapa. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Soru. Inilah salah satu contoh pendeta anutan para oten ya. Ya, tapi saya rasa setelah ini dia akan mendapat banyak pertentangan, terutama dari kaum oten yang mengatakan Tuhannya itu berwujud manusia. Firman telah menjadi manusia, ya kan? Kan selama ini itu ayat yang selalu mereka pakai kan untuk mendukung bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berwujud manusia.
Nah, nyatanya di sini si Soru blunder. Dia mengatakan Tuhan itu tidak berwujud apa-apa, ya kan? Seolah-olah dia menyampaikan tauhidnya Islam. Kalau Islam kan memang seperti itu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu satu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak menyerupai suatu apapun. Nah, ini si Soru bingung. Setelah dia bicara seperti itu, dia bingung. Aduh, saya dah salah bicara ini. Katanya. Karena di kitabnya itu ada ayat yang mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Berarti kan Tuhannya berwujud manusia. Kan selama ini yang dituhankan itu firman. Si firman kan yang berwujud manusia. Makanya dia bingung tuh jawabannya. Tapi dia paksakan juga. Dan akhirnya dia membuat sebuah analogi juga tentang Tuhannya, konsep Tuhannya ya, untuk membantah bahwa pesulap biru salah, bahwa pesulap biru ini analoginya itu nggak masuk akal. Kalau kita lihat contoh yang dipakai tadi oleh si biru, ya, mengambil botol, lalu satu botol, lalu tutupnya dia pisah, itu juga satu ya. Lalu airnya juga satu ya, berarti ada 3 dong. Satu apa? Satu benda. Ya, tapi bendanya tuh jenisnya apa? Ini persoalan penting. Tapi kalau ilustrasi si biru tadi, begitu digabung satu, ya, begitu waktu dipisah, 3 memang. Tapi 3 itu berbeda jenis. Satu botol, satu tutup botol, satu air. Padahal Tritunggal itu waktu dipisah, seandainya bisa dipisah, Bapa itu Allah, Anak Allah, Roh Kudus Allah. Nah, jadi pesulap biru nggak masuk akal ya analoginya. Jadi pesulap biru belajar lagi membuat analogi tentang konsep ketuhanan yang benar ya. Itu nggak masuk akal kata si Soru. Nah, sekarang kita minta pula ke si Soru bagaimana konsep atau analogi konsep ketuhanan Oten itu yang benar. Nah, bagaimana Soru? Silahkan Anda jelaskan. Lam malam kudus, nyi sunyi senyap. Ya, saya pernah disuruh ceramah untuk anak-anak SMA tentang Tritunggal. Saya mikir apa ini ya? Saya mampir ke pasar. Lalu saya beli salak. Yang saya sudah hitung siungnya ada 3. Di depan anak-anak itu saya kupas kulitnya salak. Nah, pertama saya tanya, ini apa adik-adik? Salak. Berapa? 1. Saya kupas kulitnya, saya ambil siungnya 1. Ini apa? Salak. Saya taruh sini. Ini apa? Salak. Saya taruh sini. Yang ini apa? Salak. Oke. Lalu saya tanya, kalau ini salak, yang ini salak, yang ini salak, ada berapa salak adik-adik? 3. Sekarang saya ambil kembali siung yang pertama yang disebut salak itu. Lalu saya tambah lagi siung kedua, siung ketiga, saya ambil kulitnya, saya lem kembali. Berapa salak adik-adik? 1. Jadi 3 salak atau 1 salak? 1. Sudah pusing apa belum adik-adik? Kalau belum, ulangi lagi ya. Jadi kalau tadi itu analoginya botol, menurut si Soru kurang tepat dan tidak masuk akal, karena itu beda ya, beda. Tutupnya beda dengan botolnya, beda dengan airnya, zatnya beda gitu ya. Nah, dia harusnya sama, maka dianalogikanlah dengan buah salak. Buah salak ya. Aduh, Tuhan seperti buah salak analoginya ya. Saya yakin anak-anak SMA tuh pusing tuh, saya yakin ya. Nah, saya takutnya nanti begini kawan-kawan ya, sahabat semuanya. Ada orang yang anti mainstream ya, menganalogikan Tuhannya seperti ini. Bahwa konsep ketuhanan itu seperti lubang kolor. Saya takutnya nanti ada yang menganalogikan seperti itu ya. Bahwa
Tuhannya seperti lubang kolor gitu. Jadi meskipun lubangnya 3 tapi tetap satu kolor gitu kan. Ini yang saya takutkan. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Dan ini baru 2 ya sahabat semuanya, ini baru 2. Saya yakin masih ada analogi-analogi yang lebih koplak lainnya. Ya, saya yakin sekali. Kalau kita cari itu masih banyak itu ya. Dan menurut mereka analogi mereka lah yang paling benar. Analogi yang orang lain, kawan yang lain, analogi yang lain itu tidak tepat atau salah atau bahkan menyesatkan dan membahayakan gitu ya. Jadi analogi mereka lah yang paling benar. Bisa saja analogi-analogi yang terlalu sederhana, yang sangat masuk di akal kita, justru malah menyesatkan kita. Karena analogi tersebut atau perumpamaan-perumpamaan tersebut tidak benar-benar menggambarkan realita Tritunggal yang sebenarnya. Makanya tidak salah kalau mereka itu saling membidatkan. Oke, sahabat semuanya, itu yang bisa saya ulas pada sore hari ini. Semoga ini bisa menghibur Anda semua. Dan bagi para oten yang nonton video ini, semoga Anda semakin pusing dengan analogi itu. Kalau Anda sudah pusing, bawalah tidur sebentar lalu makan. Setelah itu berpikir lagi. Mudah-mudahan Anda open ya, membuka pikiran dan hati Anda. Jadi jangan jadi oten terus, jadi open. Bukalah hati dan pikiran, carilah kebenaran dengan akal pikiran yang sehat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.